Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Pada kesempatan siang hari ini, kita akan belajar tentang alat-alat ukur ya, dimana pada pembahasan hari ini kita akan mengkaji tentang bagaimana pengukuran yang dilakukan secara tunggal ya. Tunggal yang dimaksud itu sebenarnya dalam artian menghitung nilai besaran ya, nilai besaran dari beberapa besaran lain ya, bukan tunggal yang diperoleh dari satu pengukuran untuk satu besaran tertentu. Mari kita coba cek. Referensi yang bisa digunakan ada beberapa bukunya Young and Friedman atau bukunya Bevington ya, atau bisa menggunakan buku miliknya Bapak Mikrajuddin Abdullah. Nah, ini pengukuran tunggal. Apa yang pada dasarnya diperoleh dari sebuah hasil pengukuran? Tentunya nilai atau data pengukuran tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, data tersebut bagaimana cara mengolah dan melaporkannya? Nah, itu yang nanti akan kita jawab. Nah, jika kita melaporkan hasil pengukuran ya, bagaimana pembacaannya ya? Bagaimana pembaca dapat mengetahui bahwa kita telah mengukur atau melakukan pengukuran itu dengan cara dan alat yang teliti. Misalkan kita melaporkan hasil pengukuran panjang 5 cm. Nah, ada nggak ciri yang membuktikan bahwa 5 cm yang kita ukur ini adalah satu pengukuran yang teliti atau valid maupun reliable? Nah, itu yang mau kita jawab. Kemudian bagaimana kita bisa tahu bahwa besaran yang diukur dengan mistar ya, itu bisa dikatakan kurang teliti, sedangkan yang diukur dengan jangka sorong itu lebih teliti. Jadi pada dasarnya pengukuran tunggal itu ya dapat diartikan sebagai suatu teknik. Teknik itu berarti cara ya, cara pengukuran yang dilakukan dengan tahapan satu kali pengukuran terhadap variabel besaran-besaran yang hendak diukur. Besaran yang dimaksud itu apa, Pak? Ya besaran ya, semua besaran fisika, khususnya besaran yang merupakan kelompok besaran pokok ya, atau besaran-besaran lain yang bisa diukur dengan satu kali pengukuran, seperti besaran turunan, besaran kecepatan, kemudian kelajuan, itu juga bisa diukur dengan menggunakan satu kali pengukuran. Ciri dari pengukuran ya, pengukuran tunggal yang pertama adalah dilakukan satu kali pengukuran terhadap variabel besaran yang akan diukur. Jadi jumlah pengukurannya hanya dilakukan satu kali. Kemudian dalam pengukuran tunggal, penulisan ralat atau error itu diambil dengan menghitung ketidakpastiannya atau delta X. KTP-nya itu dihitung dari delta X sama dengan setengah dari NST. Apa itu NST? NST adalah nilai satuan terkecil atau yang kita sebut sebagai ketelitian alat tersebut. Misal, ketelitian dari penggaris 0,1 cm. Berarti delta X-nya atau KTP-nya adalah setengah dari 0,1 yang dapat dituliskan menjadi 0,05 cm. Ya, itu di pertemuan yang lalu juga sudah disampaikan. Ini hanya mengulas. Maka hasil pengukuran tersebut harus dituliskan dengan X plus minus delta X. Tidak boleh dituliskan hanya X saja. Jadi pertanyaan yang nomor 3 tadi bisa kejawab. Nah, seseorang pembaca bisa mengetahui kualitas hasil pengukuran kita manakala dalam hasil pengukuran itu harus dituliskan nilai estimasi errornya atau ketidakpastiannya berapa. Itu baru bisa dikatakan bahwa pengukuran kita itu adalah satu pengukuran yang menunjukkan ketelitian dari pengukuran itu. Jadi tidak bisa mengukur panjangnya adalah 5 cm ya. 5 cm itu harus disertai dengan nilai estimasi error atau ketidakpastiannya. Maka 5 plus minus 0,05. Nah, dengan begitu akan terlihat, oh berarti orang ini mengukur panjang menggunakan penggaris. Ada lagi orang mengukur ketemu panjangnya adalah
5 plus minus 0,025. Oh, berarti menggunakan alat ukur yang berbeda. Artinya semakin teliti alat ukur yang kita gunakan, ya, itu pasti akan menunjukkan hasil pengukuran yang semakin valid dan reliable. Oke, ini ciri dari sebuah pengukuran. Nah, bagaimana melaporkan hasil pengukuran, ya? Agar orang mengetahui bahwa pengukuran yang telah dilakukan dengan alat yang teliti, maka kesalahan pengukuran juga perlu dilaporkan. Nah, tadi yang saya sampaikan tadi, kesalahan pengukuran sering juga disebut dengan ketidakpastian, ya, KTP atau error, ya. Cara pelaporannya yaitu dengan menuliskan KTP sama dengan setengah NST, sehingga dalam suatu pengukuran itu dituliskannya menjadi X plus minus delta X. Nilai yang terukur, ya, atau hasil pengukuran itu dituliskan dengan X. Kalau mengukur panjang 5 cm berarti X itu adalah 5 cm tadi. Kemudian ketidakpastian pengukuran adalah delta X. Delta X adalah ketidakpastian, nilainya setengah dari NST atau dari ketelitian. Di mana makna ketidakpastian itu seperti ini. Yang pertama, ketika kita mengukur, maka kita menganggap dugaan terbaik nilai terukur adalah X. Ya, kalau kita mengukur panjang 5 cm, maka estimasi perkiraan kita, ya, panjang itu adalah 5 cm berdasarkan pembacaan alat ukur. Tetapi nilai eksaknya kita tidak tahu. Ya, tapi kita yakin bahwa nilai eksaknya ada di antara X plus minus delta X. Kalau delta X-nya 0,1 bagi setengah, ya, berarti 0,05, ya, maka nilai estimasinya atau ranknya, ya, ranknya antaranya adalah 5 minus 0,05 sampai dengan 5 plus 0,05 atau 5,05, sedangkan di sini titik terendahnya adalah 4,95. Nah, itu adalah jarak dari hasil pengukuran, sehingga data pastinya itu ada di jarak itu. Nah, ini maksudnya. Nah, jadi ranknya adalah rank minimalnya X minus delta X sampai dengan X plus delta X. Dan nilai sebenarnya adalah di daerah ini. Daerah antara X min delta X dengan X plus delta X. Kita tidak tahu berapa nilai pasti hasil pengukuran, tetapi kita yakini bahwa dengan menggunakan alat ukur itu, hasil pengukuran itu berada di antara nilai X minus delta X dengan X plus delta X. Kalau X-nya 5, maka 5 dari pengukuran Mister tadi, 5 dikurangi 0,05 jadi 4,95 sampai dengan 5,05. Itu adalah rank pengukurannya. Contoh, jika pengukurannya dilakukan satu kali, maka ketidakpastian ditetapkan sama dengan nilai skala terkecil. Contoh, Mister 30 cm memiliki skala terkecil 1 mm. Maka ketidakpastian pengukuran dengan Mister tersebut adalah 0,5. Kenapa 0,5? Karena 1 mm per 2, sehingga 0,5 mm. Jika kita ukur panjang benda Mister, ya, panjang benda dengan Mister dan diperoleh nilai 155 mm, maka kita melaporkan hasil pengukurannya menjadi apa? 155 plus minus 0,5 mm. Dengan penulisan ini, orang langsung menyimpulkan bahwa ketidakpastian pengukuran adalah 0,5 mm dan alat yang digunakan memiliki skala terkecil 1 mm atau ketelitiannya adalah 1 mm. Ya. Pembacaan terkecilnya adalah 1 mm. Semakin alat itu memiliki pembacaan terkecilnya semakin kecil, ya, maka seperti yang saya sampaikan, dia akan memiliki kemampuan ukur yang lebih baik. Misalkan kita ingin mengukur volume sebuah benda, ya, bagaimana jika ketidakpastian pengukuran panjang, lebar, dan tinggi masih ketidakpastian yang sama? Berapakah ketidakpastian volume yang kita hitung? Nah, sekarang begini, ya, kita ingin menghitung atau mengukur nilai volume sebuah benda. Sementara yang kita ukur itu adalah panjang, lebar, dan tinggi. Nah, lalu gimana menghitung volumenya? Inilah yang disebut dengan perhitungan pengukuran tunggal, ya kan?
Kemudian bagaimana jika ketidakpastian pengukuran panjang, lebar, dan tinggi menghasilkan ketidakpastian yang berbeda? Berapakah ketidakpastian volume yang kita hitung? Nah, inilah yang akan kita jawab melalui teknik pengukuran tunggal. Jadi teknik pengukuran tunggal ini memfasilitasi untuk menghitung nilai ketidakpastian suatu besaran ya, dengan mengukur besaran lain. Misal, kasusnya kita ingin mengukur volume balok, tapi volume balok itu tidak langsung diukur dengan menggunakan alat ukur, melainkan ukuran volume itu dihitung dengan cara mengukur terlebih dahulu panjang dari balok tersebut, lebar dari balok, dan tinggi dari balok. Nah, di mana volume itu nanti akan diperoleh dari perkalian panjang, lebar, dan juga tinggi. Nah, masing-masing besaran diukur membawa ketidakpastian. Panjang membawa ketidakpastian, lebar membawa ketidakpastian, dan tinggi juga membawa nilai ketidakpastian. Nah, akibatnya ketidakpastian tersebut nanti juga akan merambat ke nilai volume yang akan diperoleh. Jika ketidakpastian pengukuran panjang, lebar, dan tinggi masing-masing 0,5 mm, lalu berapa ketidakpastian volume yang dihasilkan? Gimana cara ngitungnya? Nah, untuk menghitungnya ya kita akan menggunakan teknik pengukuran tunggal. Nah, lebih rumit lagi jika pengukuran panjang dan lebar memiliki ketidakpastian 0,5 mm diukur dengan mistar, sedangkan tinggi memiliki ketidakpastian 0,05 mm diukur dengan jangka sorong. Berapakah ketidakpastian volume? Volume ini tidak diukur dengan menggunakan alat ukur, tapi volume itu dihitung dari hasil pengukuran panjang, lebar, dan juga tinggi tadi. Nah, maka caranya yaitu dengan menggunakan operasi besaran lain ya, yang dapat ditulis sebagai fungsi besaran-besaran penyusun, di mana F adalah besaran baru, Z, Y, dan Z adalah besaran-besaran penyusun dari besaran F. F ini volume, X ini panjang, Y ini tinggi, Z ini lebar. Contohnya seperti itu maksudnya. Sehingga setiap variabel X, Y, Z akan membawa ketidakpastian berupa delta tadi. Delta tadi kan KTP. Delta X, delta Y, delta Z. Dari mana dapat KTP-nya? KTP-nya dibawa dari pembacaan alat ukur yang tadi. Nah, aturan yang bisa digunakan dalam pengukuran tunggal yaitu dengan menggunakan pola diferensial ya, atau turunan, di mana delta F ya, itu diturunkan dari do F per do X dikali delta X plus do F per do Y, ini dibaca do Y dikali delta Y ditambah do F per do Z dikali delta Z, sehingga di mana nilai delta F diperoleh dan volume dapat dituliskan dengan delta F. Nah, ini contoh ya. Contohnya adalah jika ini ada sebuah hasil pengukuran panjang, lebar, dan tinggi sisi balok, di mana panjangnya adalah 117 plus minus 0,5, kemudian lebarnya adalah 89 plus minus 0,5, dan tingginya adalah 12 plus minus 0,05 mm. Ini beda alat ukur ya, sehingga delta X-nya juga berbeda. Berapakah volume balok beserta ketidakpastiannya? Maka teknik pengukuran tunggal yang kita gunakan akan kita pakai di sini. Ya, di mana di situ untuk menghitung volume kita menggunakan V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Ini adalah panjang, ini adalah lebar, dan ini adalah tingginya. Kemudian sekarang kita menghitung ketidakpastiannya atau delta V-nya. Nah, delta V ditulis dengan cara delta V per do P ya, turunkan V terhadap P dikali delta P. Nah, ini dari mana rumus ini? Ini dari penurunan sifat diferensial ya. Nanti Anda bisa cari banyak turunannya ini. Ini kita ambil ya, sudah bisa langsung dipakai. Ya. Kadang disimbolkan menjadi A, B, C, D. Kalau di sini kita pakai langsung ke besarannya. Delta V sama dengan do V dibagi do P dikali delta P.
Artinya perintahnya apa? Perintahnya adalah turunkan volume terhadap panjang dikalikan ketidakpastian panjang. Ditambah do. Do itu artinya turunkan, perintah matematik. Turunkan volume terhadap lebar dikalikan ketidakpastian lebar. Ditambah do V per do T. Turunkan volume terhadap apa? Tinggi dikalikan ketidakpastian tinggi, sehingga ketika do V diturunkan terhadap P, ya, V diturunkan terhadap P, maka P nya hilang, tinggal L kali T, toh. Diturunkan P kan diturunkan 0, X diturunkan menjadi 0, 1 diturunkan jadi 0, ya. Nah seperti itu. Kemudian plus do V turunkan terhadap do L. Turunkan V, ya, turunkan V, kita tutup V, turunkan V terhadap L, maka yang kita tutup adalah L-nya, sehingga tinggal P kali T. Begitu selanjutnya, turunkan volume terhadap tinggi, maka tinggal apa? Tutup yang T menjadi panjang kali lebar. Nah setelah itu kita hitung berapa nilai dari delta V-nya, dikalikan L berapa? L-nya adalah 89 dikali 12 dikali delta V-nya berapa? Delta P-nya 0,5. Selanjutnya seperti itu sampai dengan nanti ketemu berapa nilai delta V-nya. Sehingga nilai do V-nya menjadi seperti ini. Nah ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua juga sama, ya. Perintahnya juga sama. Turunkan, ini adalah menghitung massa jenis dari sebuah pengukuran volume dan massa dan volume, ya. Pengukuran massa dan volume, di mana rho sama dengan M per V. Massa dibagi dengan volume. Massanya adalah 50 plus minus 2 gram, sedangkan volume adalah 25 plus minus 0,5 gram. Maka massa jenisnya dihitung dengan menggunakan persamaan rho sama dengan M per V. Rho adalah massa jenis, massa per volume. Nah, di mana perintahnya adalah do rho per do V. Artinya turunkan rho adalah MV. Ini kenapa Pak kok ada minus satunya? Minus 1 ini karena kita merubah dari pecahan, ya, dibuat dalam satu bentuk yang lebih ringkas, yaitu dalam bentuk pangkat. Dari pecahan dibentuk pangkat, maka V naik ke atas namun diberi tanda negatif. Nah sehingga diperoleh nilainya sekian. Nanti Anda bisa coba, kalau bingung nanti bisa kita diskusikan bersama. Nah itu terkait pengukuran tunggal, di mana fungsi persamaan ini ada fungsi umumnya, misalkan, ya, ada delta B, delta C, ya, itu tergantung dari besaran yang muncul dan yang akan dihitung dalam pengukuran tunggal tersebut. Baik, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.